Sampai habis dong. Untuk biar A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup. Amin. Oke, saya lanjut tadi ya. Jadi di 2 Timotius 3 ayat 16 ini dinyatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu semua tulisan yang ada di Alkitab, termasuk tulisan Rasul Paulus ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri Oten Ongo Official. Lagi-lagi tetap bakal kita bahas Noverina Solicin. Astagfirullahaladzim. Namanya memang Noverina Solicin ya sahabat. Mohon maaf kalau lidah saya kadang-kadang terpleset dikit. Ya karena lidah saya mempunyai sensor sensitif yang bisa terpleset kalau ada orang sok pintar tetapi sebenarnya ongok. Di sini dia menanggapi dan sekaligus penasaran terhadap kecerdasan mu'alaf Jesslyn yang membongkar jati diri Paulus. Di video ini Rina sebagai pembela Paulusnya. Coba kita pelajari. Oke lah, kita nggak mau berpikir tentang yang Paulus bilang, perkataan Injil-Injilnya itu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kita nggak mau ngomong ke situ. Mari kita bahas tentang pribadinya dulu. Yang menulisnya Paulus. Yakinkah Paulus nabi? Pastiin dulu Paulus nabi atau tidak. Paulus itu berasal dari background yang membenci Kristen. Oke, saya lanjut tadi ya. Jadi di 2 Timotius 3 ayat 16 ini dinyatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu semua tulisan yang ada di Alkitab, termasuk tulisan Rasul Paulus ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Makanya teman-teman, setelah Rasul Paulus bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya, dia berubah hidupnya 180 derajat. Dari orang yang jahat ya, penganiaya jemaat ya, pembunuh ya, kemudian dia pembenci orang-orang Kristen, berubah 180 derajat menjadi pengikut Yesus ya. Sanggahannya comot 1 ayat, sisanya bicara nggak jelas tanpa data, persis kayak cerita murtadin. Banyak omong kosong tapi yang penting kesaksian, nggak ada bukti nyatanya. Singkat cerita ongoknya muncul. siapa? Maulana. Ya, silakan. Katanya Mbak kan dulu Islam ya. Bukan katanya, benar saya Islam. Oh, Islam. Katanya. Ya. Saya cuma bukan ini ya, bukan ngetes. Coba lantunkan ayat Al-Fatihah bisa nggak? Itu aja. Al-Fatihah. Oh, itu aja. Oke. Makasih. Sampai habis apa sepotong aja? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Sampai habis dong. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup. Amin. Oke, cukup. Nah, sekarang kita akan menampilkan seorang bapak yang beragama Kristen juga ya sahabat. Dan di sini bapak ini menjelaskan tentang jati diri Paulus dengan data-data dari Bible-nya. Oke sahabat, mari simak video berikut. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan ajaran bohong, hoaks dari Paulus. Saya akan buktikan penjelasan saya berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua katakan, kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan. Dan benar katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesua mengaku bahwa di bumi dia adalah Tuhan. Nah, yang lucunya, perhatikan, yang lucunya, di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua berdoa dan katakan begini, aku bersyukur kepadamu Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya bahwa di dalam Lukas 10 ayat 21 ada dua Tuhan. Bukan satu lagi, ada dua. Sedangkan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Paulus bilang hanya satu Tuhan. Nah, berarti di dalam Lukas 10 ayat 21 ketika Yesua berdoa kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti ada dua. Yesua yang sendiri mengaku Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Dan dia berdoa lagi kepada Allah Bapa Tuhan langit dan bumi di Lukas 10 ayat 21. Uniknya, narasi yang terakhir dari bapak ini hampir mirip dengan video Murtadin Odong-Odong yang sedang melakukan kesaksian rohani sahabat. Kurang lebihnya Murtadin ini mengatakan, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan kok meninggalkan Tuhan? Nah, itu kurang lebihnya ya sahabat. Baik, mari kita tampilkan. Gereja itu menginjili saya bilang, saya tidak mau itu sama Tuhan manusia. Orang Tuhan aja disalib gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa dia mau menyelamatkan hidup saya? Bagaimana caranya ya? Bahkan saya pernah dulu ya punya teman dekat laki-laki. Saya bilang sama dia, itu bilang sama Tuhanmu itu, pakai baju yang bener. Masa disalib kok cuman pakai celana dalam? Gak bisa apa beli nggak bisa pakai baju yang benar, pakai jubah, nggak bisa. Terus kok pakai mahkota kok duri, diolok-olok kok diem aja, terus disalib bilang Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa kok Tuhan meninggalkan Tuhan? Nggak masuk akal, nggak waras otakmu itu, saya bilang. Terus saya nggak terima, pokoknya saya ada orang teman saya sebangku itu juga Kristen gitu ya, kan saya sekolah negeri itu, teman sebangku saya Kristen, saya bilang, Tuhanmu itu kok gondrong, suruh potong rambut itu, Tuhan kok nggak sopan. Terus kan bisa difoto itu, Tuhan kan bisa difoto ya kamu besok itulah biar sama-sama viral kayak Tuhanmu itu ya, foto cheese gitu, saya bilang gitu ya, semuanya dia. Dan pernyataan-pernyataannya itu
bikin panas orang Kristen. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.